ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-78, yaitu ibadah HUT RI ke-78. Maka mari kita tetap mengucapkan semboyan kemerdekaan kita. Kita katakan 3 kali ya. Merdeka! 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 Sungguh bersyukur Bapak Ibu dan Saudara bahwa kita hidup di tengah-tengah bangsa dan negara kita pada saat ini. Tema HUT RI yang saya juga mengambil bagian di dalam tema itu untuk khotbah pada pagi hari ini. Kalau tema HUT RI itu Bapak Ibu dan Saudara, terus melaju untuk Indonesia maju. Dan hari ini tema kita yaitu melaju bersama Tuhan. Maka sebelumnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam perenungan kita dalam HUT kemerdekaan bangsa dan negara kita. Kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita membaca ayat ini silih berganti. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Saya mulai dengan ayat yang ke-17. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Di dalam ayat yang ke-13 dan ayat ke-16, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara. Maka pada pagi hari ini kita coba memahami dulu makna daripada semboyan atau logo daripada tema bangsa dan negara kita, dan nanti kita coba hubungkan apa peran kita sebagai orang percaya di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kalau kita perhatikan logo ini Bapak Ibu dan Saudara, di mana ada beberapa makna yang disampaikan tentang logo HUT kemerdekaan bangsa dan negara kita, yaitu di angka 7 khususnya di garis atas. Maka ini adalah memiliki makna sebuah estafet, yaitu sebuah garis yang bersifat horizontal, sebuah tongkat estafet.
tentu kita memahami sekarang ini Bapak Ibu dan Saudara, di tahun depan maka ada yang namanya pemilihan pemimpin bangsa dan negara kita. Di dalam kepemimpinan Presiden Jokowi, dia sudah menyampaikan sebuah visi ke depan, yaitu Indonesia emas di tahun 2045. Jadi 1 abad kemerdekaan bangsa dan negara kita, maka ia memiliki sebuah visi Indonesia emas. Maka di dalam hal ini dia berpikir supaya kepemimpinan selanjutnya harus berkelanjutan. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan memang menjadi hiruk-pikuk di dalam dunia politik tentang cawe-cawenya Pak Jokowi dalam kepemilihan presiden, sehingga ada yang pro dan kontra. Tapi ini satu visi yang baik Bapak Ibu dan Saudara. Sebuah kepemimpinan pembangunan yang terus berkelanjutan, tidak ganti presiden, maka seperti semboyan pom bensin yang mulai dari nol lagi. Ganti pemimpin, ganti kebijakan, maka kapan Indonesia maju? Itu yang diharapkan. Itulah sebabnya di dalam logo ini garis 7 atau angka 7 khususnya, garis yang di atasnya itu adalah sebuah makna tongkat estafet kepemimpinan. Yang kedua yaitu angka 7, di mana di pojokan itu arah panahnya. Ya, mungkin kalau angka 7 di sini arah panahnya datar, tapi di dalam makna yang diberikan adalah arah panahnya ke atas. Maknanya terus maju, terus berkembang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya menonton sebuah tayangan itu. Ada seorang mahasiswa mengkritik kebijakan bangsa itu, pemimpin bangsa dan negara. Lalu dia berkata, saya melihat sekarang ini Indonesia itu tambah mundur, tidak maju, semakin mundur. Tapi bersyukurnya Pak Mahfud, seorang mentor yang memahami tentang masalah hukum, lalu dia memberikan pencerahan kepada mahasiswa tersebut. Dia berkata, Indonesia ini tidak mundur, tetapi terus maju ke depan. Lalu dia memberikan contoh-contoh Bapak Ibu dan Saudara. Dulu di tahun 45 sebelum kemerdekaan, bangsa kita ini adalah bangsa yang terjajah, bangsa yang penuh dengan penderitaan. Garis kemiskinan begitu besar, yang sekolah bisa dihitung jari berapa orang yang bisa sekolah. Tetapi sejak kemerdekaan, maka peluang untuk bisa terus maju ada. Ada banyak orang yang sekolah, ada banyak orang yang bisa melakukan, mencapai cita-citanya dan lain sebagainya. Sehingga pada waktu itu mahasiswa yang mengkritik itu akhirnya bungkam. Karena apa? Wawasannya harus disingkapkan. Indonesia itu ke depan terus maju. Lalu dia berkata lagi bahwa yang di dalam logo ini ada istilah Pancasila, yang 5 garis melengkung, yang di atas angka 8 itu sebenarnya makna daripada landasan di mana bangsa dan negara kita yang maju ini terus bersama-sama di dalam
menuju kemajuan bangsa dan negara kita. Yang di dalam kemerdekaan bangsa dan negara kita pada pagi hari ini sebenarnya bukan hanya bangsa kita yang merayakan kemerdekaan Indonesia. Bapak Ibu dari Korea juga merayakan hari kemerdekaannya. Itu ya Pak ya. Tanggal 15. Korea tanggal 15, Indonesia tanggal 17. Berarti bergandengan tangan. Dan buktinya hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita bersama-sama ya bernyanyi bersama, bahkan ikut menyumbangkan pujian baik dari Indonesia, dari Korea, dari gereja Elios Malang maupun dari gereja Elios PI Saleh. Kita boleh bersama-sama karena apa? Karena kita memiliki tujuan yang sama, kebersamaan. Kita ingin maju bersama, walaupun kita berbeda satu dengan yang lain. Itulah yang dimaknai oleh Presiden di dalam memberikan makna daripada logo HUT RI. Kemudian ada elemen garis padat-padat Bapak Ibu dan Saudara di dalam angka 8 itu. Ya, maknanya sebenarnya yaitu bahwa kemajuan bangsa ini bukan hanya diletakkan kepada satu orang. Harus memikul bersama. Siapapun dia harus bersama-sama bertanggung jawab bersama. Nah, kita bisa memperhatikan Bapak Ibu dan Saudara kalau kita tertarik di dalam dunia politik, sering mengkritik pemerintah dengan ini, ya, seolah-olah pemerintah ini tidak memikirkan rakyatnya, hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tapi ini disanggah bahwa kemajuan bangsa ini untuk Indonesia menjadi Indonesia emas di tahun 2045, maka itu adalah semua tanggung jawab bersama. Kemajuan daripada gereja ini tidak diletakkan di dalam satu undang, tetapi semua terlibat di dalam bagian. Melaju bersama, tanggung jawab bersama. Kemudian ada lagi Bapak Ibu dan Saudara, perpaduan antara garis padat dan garis penuh. Jadi angka 8 ini dengan angka 7 ini tidak dipisah, tapi digabung. Kenapa ini digabung? Ya, ini sekali lagi perpaduan ini adalah sebuah makna keberlanjutan. Di dalam berbagai perbedaan itu, tetapi memiliki visi tujuan yang sama. Maka terus ditingkatkan kebersamaan. Lalu yang terakhir, makna globalisasi dari angka 8. Jadi Indonesia harus benar-benar siap menghadapi tantangan era globalisasi. Inilah makna daripada logo HUT kemerdekaan bangsa kita yang ke-78. Mungkin kita belum memahaminya Bapak Ibu dan Saudara, apa makna daripada logo ini. Nah, inilah juga kesempatan bagi kita. Kenapa logo ini diberikan seperti ini? Kalau di HUT kita ini angka 7 dan 8 itu terpisah ya. Tapi di logo bangsa dan negara menjadi harus bergandengan, harus berimpitan satu dengan yang lain. Inilah yang kita perhatikan. Sekarang kita perhatikan dari sisi apa peran kita sebagai gereja. Apa peran kita sebagai bangsa dan negara atau apalagi umat Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kita saat ini. Kalau kita perhatikan tadi di dalam ayat yang diungkapkan oleh firman Tuhan yang ditulis oleh Petrus, di tengah-tengah situasi perbedaan yang terjadi, yakni ayat 12, milikilah cara hidup yang baik
di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawan mereka. Bapak Ibu dan Saudara, apa peran kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah kemajuan, di tengah-tengah tantangan yang ada di negara kita saat ini? Maka dikatakan di sini, milikilah cara hidup yang orang percaya harus memiliki cara hidup yang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Memiliki di sini ini tidak hanya bermakna saya punya, saya mendapatkan, saya memperolehnya. Contoh, kita ini mendapatkan keselamatan, lalu kita berkata, saya punya jaminan keselamatan. Saya telah diselamatkan oleh karena karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saya telah beriman kepada Dia. Saya telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi apakah berhenti sampai makna saya memiliki keselamatan? Makna yang ditulis oleh Rasul Petrus di sini, kata milikilah cara hidup yang baik itu, tidak hanya bicara berdiam, tidak hanya berhenti aku miliki itu, aku punya hal demikian, tetapi memiliki makna sebarkanlah, beritakanlah cara hidup yang baik itu di tengah-tengah bangsa dan negara di mana kita berada. Kita ada di tengah-tengah bangsa yang penuh kemajuan. Peran kita sebagai bangsa dan negara, sebagai umat Tuhan, maka Tuhan mengatakan kepada kita, milikilah cara hidup yang Bapak Ibu dan Saudara, jangan kita menjadi orang yang menjadi batu sandungan untuk bangsa dan negara kita. Beberapa waktu yang lalu mungkin kita kenal seorang yang sangat mengkritisi bangsa atau pemimpin bangsa kita, yaitu bernama, ya saya sebut aja ya namanya ya, Rocky Gerung. Siapa yang menjadi pengagum Rocky Gerung? Ada nggak? Bapak Ibu dan Saudara, notabene dikenal sebagai orang Kristen. Dia adalah, walaupun dalam satu statement dia pernah berkata, aku tidak percaya tentang kitab suci, bahwa kitab suci itu adalah fiksi semata, tetapi latar belakang dia adalah seorang Kristen. Tapi coba kita perhatikan kritikannya terhadap Presiden Jokowi secara khusus, sangat menggelikan, ucapan-ucapan yang tidak membangun, ucapan-ucapan yang bisa memecah belah bangsa dan negara. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu? Kan pemilih Pak Jokowi juga ada banyak. Mereka juga tidak mungkin menerima ya perkataan-perkataan yang mencela, memfitnah atau mencaci maki. Boleh mengkritik pemerintah, boleh memberikan masukan kepada pemerintah, silakan. Tetapi mari kita memberikan masukan yang sifatnya membangun. Di tengah-tengah bangsa yang berbeda-beda, makanya dikatakan di dalam ayat 12 tadi, kalau kita perhatikan secara teliti, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan yang putih, berarti sebuah kemajuan yang ada. Berikanlah sebuah contoh yang baik, berikanlah sebuah peran yang baik. Artinya orang Kristen harus bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa dan negara. Amin. Keberadaan kita Bapak Ibu,
beradaan gereja harus menjadi teladan, harus menjadi garam dan terang. Kita tidak hanya berdiam, milikilah. Sekali lagi kata miliki di sini bukan hanya sifat yang aku punya, tetapi bagaimana kita bisa membagikan itu bagi orang. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, di dalam ayat 13, tunduklah karena Allah. Mungkin selainnya jangan di waktu aja karena berpengaruh ya. Di dalam ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Yang kedua yang kita perhatikan di sini, yaitu orang percaya harus memiliki sifat ketaatan. Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kita melihat pemerintah kita ini sifatnya tidak adil atau lain sebagainya. Banyak orang berpikir demikian. Tetapi firman Allah berkata, walaupun hal-hal itu terjadi, tetapi engkau, kita sebagai umat Allah, harus memiliki sikap ketaatan kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini. Sifat ketaatan ketundukan kepada mereka. Karena apa? Karena pemimpin-pemimpin ini adalah juga berasal dari mereka ada oleh karena diizinkan Tuhan. Tetapi tentu di sini Bapak Ibu dan Saudara, di dalam sifat ketaatan kita kepada pemerintah, saya mengutip ya, beberapa komentar daripada ya, para teologi misalkan John Calvin. Dia berkata, ketaatan harus diberikan kepada semua yang memerintah, karena mereka telah diangkat pada kehormatan. Bukan karena kebetulan, tetapi oleh karena pemeliharaan Allah. Ketaatan orang percaya tidak didasarkan pada rasa takut kepada hukuman. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Jangan kita takut karena kita begitu takut. Ya, nanti takut dihukum daripada saya dihukum lebih bagus. Ketaatan kepada pemerintah. Dia juga mungkin taat sehingga dia meledak dia. Harus memiliki sifat ketaatan. Ya, contoh-contoh praktis Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam berlalu lintas misalkan, apakah sikap ketaatan itu kita bisa wujudkan? Ketika situasi-situasi yang mendesak, kemudian ya, lampu merah, kemudian apakah kita terus berhenti atau kita juga bergumul oleh waktu sehingga lampu merah kita laju terus karena semua yang terus tadi apa? Melaju untuk maju sehingga kalau ada lampu merah terus kita fokus. Tentu tidak. Kita harus taat apapun. Karena pemerintah diberikan untuk melindungi bangsa dan negara, melindungi kita di tengah-tengah situasi yang terjadi. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, karena saya sudah dipesan pada waktunya panjang ya. Yang ketiga, kalau kita perhatikan lagi sebagai orang percaya di tengah-tengah bangsa dan negara, ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan penerapan hidup sebagai orang merdeka itu diuraikan oleh firman Allah di ayat 17. Pertama dikatakan, hormatilah semua. Bapak Ibu dan Saudara, kita di sini ada bersama-sama. Adakah sikap kita hormat kepada orang yang ada di sekitar? Kita menganggap orang yang ada di sekitar kita, waduh, dia masih kecil, dia belum bisa apa-apa, dia belum mampu punya kemampuan, apa yang dia bisa miliki. Tapi
Firman Tuhan berkata, hormatilah semua. Jangan kita menggunakan kemerdekaan yang kita telah peroleh oleh karena karya Kristus, lalu kita mau hidup semena. Kita mau bertindak semena-mena terhadap semua. Mungkin karena status kita agak lebih tinggi levelnya, maka kepada yang lebih rendah kita bisa bertindak semena-mena. Tidak demikian dianjurkan oleh firman, karena kita harus bisa menjadi teladan. Hormatilah semua. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup sebagai orang merdeka, ayat 17 dikatakan, kasihilah saudara-saudara, milikilah cara hidup kasih. Tapi kasih yang dimaksud di sini adalah kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih yang tidak menuntut apapun juga. Seperti Kristus telah menunjukkan kasihnya kepada. Walaupun kita sering menyakiti hati Kristus dalam hidup kita sehari-hari, kita mengabaikan Dia, kita tidak taat pada kehendaknya, kita tidak mengikuti firman-Nya, tetapi Ia tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Buktinya apa? Pengorbanannya di atas kayu salib, kematiannya di atas kayu salib itu adalah bukti daripada Allah begitu mengasihi kita. Ia mau menyerahkan hidupnya bagi kita. Ia mau berkorban bagi kita. Kasih yang dimiliki oleh Kristus juga diharapkan ada pada diri kita. Makanya dikatakan, kasihilah saudara-saudara. Saya mengajak kita Bapak Ibu untuk melihat kiri kanan muka belakang. Kira-kira masih kita mengasihi orang yang ada di sebelah kita? Kira-kira masih tak mengasihi orang yang ada di belakang kita, mengasihi orang yang ada di depan kita? Amin. Betul atau betul? Benar kita mengasihi? Atau daripada ini, karena ini firman Tuhan, lalu kita berkata, wah, aku mengasihinya. Tapi setelah itu nanti siapa lu, siapa tidak demikian ya. Dalam hati ini kasihilah saudara, ampunilah mereka, berbagi kasihlah kepada mereka satu dengan yang lain. Dan yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, semua harus didasari dengan takut akan Allah. Kita tidak mampu untuk bisa mengasihi sesama kita kalau kita tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Kita tidak akan mampu melakukan karya pengampunan kepada sesama kita, karena kalau kita tidak memiliki kasih kepada orang yang sudah menikmati kasih Allah pada hidupnya, maka ia bisa menyatakan kasih kepada orang lain. Tapi kalau kita tidak pernah merasakan kasih Allah dalam hidup kita, maka kita sulit untuk bisa membagikan kasih kepada orang. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, di akhir daripada apa yang dikatakan oleh Petrus melalui firman Tuhan sebagai sikap hidup orang merdeka, maka dikatakan hormatilah. Jadi kalau raja di sini adalah seorang yang pemimpin tertinggi, maka dalam konteks bangsa dan negara kita, hormatilah presiden kita. Walaupun keadaan mungkin kita melihat postur tubuhnya dan lain sebagainya, mungkin tingkat pendidikannya atau lain sebagainya, tapi kita bisa memperhatikan bagaimana dia melakukan kepemimpinan selama 10 tahun. 9 tahun sudah berlalu, 1 tahun ke depan lagi, tapi kita bisa melihat karyanya yang luar biasa. Makanya firman Tuhan berkata, hormatilah pemimpin, hormatilah
sebagai bangsa dan negara, sebagai orang-orang percaya yang hidup di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Semboyan bangsa kita tadi dikatakan terus melaju untuk Indonesia maju. Maka disitulah ada peran kita sebagai orang percaya. Ada 3 tadi yang saya katakan di sini. Pertama, hormatilah semua orang. Yang kedua, milikilah sifat ketaatan. Dan yang terakhir tadi, hiduplah sebagai orang merdeka di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, karya Kristus telah ditunjukkan kepada kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Minggu depan khususnya jemaat gereja Elos Semalam akan diundang untuk duduk semeja dengan Tuhan lewat sakramen perjamuan kudus. Di depan sebuah lambang ada roti dan air sebagai lambang daripada kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Maka kesempatan kita gunakan sebaik-baiknya. Tuhan mengundang kita untuk menikmati persekutuan dengan Dia. Lebih-lebih memahami makna kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Oleh karena itu, persiapkanlah diri Bapak Ibu Saudara menerima undangan Tuhan lewat sakramen perjamuan kudus di minggu yang akan datang. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Maka mari kita masuk di dalam doa sekalian, doa sensurator, dan setelah nanti doa sensurator ini, Bapak Ibu Majelis Jemaat Gereja Elos Semalam bisa membagikan kartu perjamuan kudus, dan setelah itu nanti Bapak Ibu Majelis hamba Tuhan dan juga pengurus pos PI akan memuji Tuhan setelah sembahyang doa pembagian itu, dan kita akan mari kita masuk ke dalam. Terima kasih ya Tuhan. Kalau pada saat ini kami boleh merenungkan sebagian firman dalam rangka kami memperingati HUT kemerdekaan bangsa dan negara kami. 78 tahun Engkau telah memelihara bangsa. Engkau telah memberkati di dalam segala hal. Dan saat ini kami sebagai umat-Mu, Engkau ingatkan juga kami memiliki peran di dalam kemajuan bangsa dan negara kami. Engkau telah memberikan firman kepada kami supaya kami memiliki cara hidup yang baik, supaya kami bisa memiliki sifat ketaatan, ketundukan kepada pemimpin bangsa dan negara kami, dan supaya kami juga memiliki rasa hormat kepada pemimpin-pemimpin yang telah Engkau berikan bagi bangsa dan negara kami, dengan dasar ketakutan kami akan Engkau ya Tuhan. Tolong kami untuk mewujudkan kebenaran firman. Dan kalau ini yang akan datang juga, khususnya kami jemaat gereja Elos Semalam, Engkau telah memberikan waktu bagi kami untuk mengingat kembali tentang pengorbanan-Mu, dan Engkau mengundang kami untuk duduk semeja dengan Engkau lewat sakramen perjamuan kudus. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat. Kiranya Engkau boleh mempersiapkan hati mereka dan juga boleh memenuhi undangan Tuhan untuk bisa mengikuti sakramen perjamuan kudus, sehingga kami boleh dilawat dan dengan biasa boleh mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Bapa di surga. Pimpin setiap jemaat, pimpin semua umat-Mu mulai saat ini ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa.